sangat mendambakan kestabilan, keindahan, bahkan segala hal terkait sensualitas. Itu bisa jadi, sebutlah ciri-ciri atau karakter utama dari hubungan yang dicari oleh teman-teman yang punya Taurus di 7th house. Bener gak nih? Kita coba cari tahu yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Latian Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Latian Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Latian Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Untuk teman-teman yang punya placement Taurus di 7th house, kestabilan, konsistensi, dan komitmen dalam menjalin hubungan, entah itu hubungan platonik maupun hubungan romantis, adalah hal-hal yang aku bisa bilang akan masuk top priority atau prioritas utama ketika kamu memutuskan mau menjalin hubungan dengan orang lain, entah itu hubungan platonik maupun hubungan romantis ya. Bisa jadi ini terkait dengan hubungan pekerjaan atau hubungan pertemanan atau terkait koneksi apapun. Kalian itu sangat-sangat menghargai kesetiaan. Anjing. Dan dalam menjalin hubungan, hati-hati dengan tendensi possessiveness atau posesif. Aku di sini berasumsi teman-teman sudah terlebih dahulu mengecek berchart kamu, dan kamu tahu nih kalau kamu punya Taurus di 7th house kamu. Kita tetap perlu cek aspek lain. Di berchart tiap individu pasti beda-beda. Kita perlu cek misalnya sun sign-nya, Venus-nya, atau Juno, Mercury, Jupiter, dan lain sebagainya, untuk cek kira-kira dalam hubungan asmara atau dalam hubungan romantis kamu tuh pribadi yang seperti apa dan pasangan seperti apa yang kamu butuhkan. Karena pasti data di chart tiap individu, walaupun mungkin kamu dengan si A atau si B sama-sama punya Taurus jadi ruler di 7th house kamu, dampaknya pasti tetap beda-beda kalau kita cek, calculate, atau kita kalkulasi, kita hitung, dan kita analisa secara menyeluruh. Selain ada tendensi posesif nih, teman-teman yang punya Taurus di 7th house-nya itu hati-hati dengan tendensi jealous atau mudah cemburu, karena kalian itu sangat setia dan kamu sangat mendambakan kesetiaan dari pasangan kamu atau orang-orang sekitar kamu. It may lead, sangat mungkin, entah sadar tidak sadar, tendensi atau hal ini itu bisa memicu kamu bisa iri kalau kamu melihat pasangan kamu terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, entah itu sesama jenis atau lawan jenis, atau teman kamu atau orang-orang yang kamu percaya itu banyak berinteraksi dengan orang lain. Ada tendensinya di situ. Lalu hati-hati dengan konflik atau isu terkait stubbornness atau kekeras kepalaan. Bahkan hati-hati juga dengan isu atau tendensi kamu kesulitan untuk berkompromi dalam menjalin hubungan, karena lagi-lagi stubbornness atau kekeras kepalaan. Sangat mungkin untuk kalian teman-teman yang punya Taurus di 7th house merasa I'm always right, aku selalu benar, atau aku lebih benar, yang ujungnya kamu takut untuk berkompromi atau memberikan ruang untuk adanya lebih banyak kompromi dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu atau orang-orang sekitar kamu.
Dan ini juga bisa memicu adanya kesulitan atau terjadinya kesulitan menyeimbangkan kestabilan dalam hubungan. Kenapa? Karena teman-teman yang punya Taurus di 7 House itu ada tendensi kamu bisa sangat kaku. Bisa sangat kaku. Dan kesulitan untuk menyambut perubahan. Ada bagian diri kalian yang karena kaku, mungkin kamu dan pasangan kamu jadi terlalu controlling. Atau dalam cara apapun kalian takut untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin sebetulnya kalian tertarik. Yang mungkin sebetulnya hal-hal baru yang kalian penasaran itu bisa membuat lebih banyak excitement atau kesenangan dalam hubungan. Teman-teman yang punya Taurus di 7 House itu ada tendensi kamu ingin selalu terlihat kuat dan baik-baik saja di depan orang lain, termasuk depan pasangan kamu. Dan itu bisa memicu adanya rasa takut untuk menjadi rapuh, atau rasa takut untuk terlihat tidak baik-baik saja. Padahal tidak apa-apa untuk kita merasa tidak kuat, merasa rapuh, atau merasa kurang, atau merasa kita butuh rasa aman, kita butuh pemenuhan emosional. Ya, I've said that you guys could be too stubborn. Kalian bisa sangat keras kepala sampai di titik kamu takut buat rapuh, kamu takut buat menunjukkan sisi dirimu yang tidak sempurna. Dan memang ada tendensi sangat mungkin untuk kalian memaksakan kesempurnaan. Sangat mungkin. Aku tidak menghakimi siapapun, and it's normal. It's really normal. Kalian juga bisa kesulitan untuk beradaptasi pada perubahan atau menyambut hal-hal baru, atau variety. Apa sih bahasa Indonesia variety? Menyambut hal-hal dan situasi yang unik, yang berbeda, eksperimen dalam hubungan kamu. Entah ini eksperimen secara seksual, atau eksperimen secara kamu berkomunikasi dengan pasangan atau berinteraksi dengan pasangan, atau eksperimen dalam kamu bekerja dengan orang lain. Kalian itu karena kamu juga sangat mungkin menuntut kesempurnaan, dan kamu sangat setia, kamu sangat bisa jadi meminta, bahkan menuntut konsistensi dan komitmen. Sangat mungkin untuk kamu pun bisa jadi kesulitan untuk menemukan orang-orang yang kamu rasa titik kesetiaannya, titik konsistensinya, dan titik komitmennya itu setara dengan apa yang bisa kamu berikan dan apa yang bisa kamu kontribusikan ke dalam hubungan-hubungan yang kamu miliki dengan orang lain. You guys may really chase perfection. Aku gak kaget kalau misalnya banyak di antara teman-teman yang punya Taurus di 7 House yang tidak sadar kamu tuh mengejar kesempurnaan. Tapi selain itu, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kalian sangat mengharapkan komitmen, kesetiaan, konsistensi, kestabilan dari pasangan kamu. Dan kalian tuh bukan tipikal orang yang suka, misalnya secara romantis ya, kalian bukan tipikal orang yang suka terlalu banyak FWB atau friends with benefits, atau terlalu banyak one night stands. Tidak. Kalian cenderung mencari hubungan yang sifatnya long term. Termasuk dengan berteman, kalian mencari teman-teman yang kamu tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, teman-teman itu akan setia dan mau bersama-sama mendampingi kamu dalam prosesmu juga. Kesulitan kalian untuk berubah atau menyambut perubahan atau membuka diri untuk hal-hal baru itu sebetulnya karena kamu mengidam-idamkan kestabilan. Kalian mengidam-idamkan kestabilan dalam hubungan. Dan cenderung kalian tuh sangat-sangat tradisional. Maksudku agak-agak old school dalam menjalin hubungan. Bukan tipe yang basa-basi atau bukan tipe yang ribet sendiri gitu loh. Dan kamu sangat-sangat mendambakan orang-orang yang reliable and dependable. Orang-orang yang bisa kamu andalkan, orang-orang tempatmu bisa bergantung dan percaya dengan mereka. Dan kamu juga bisa menyodorkan atau memberikan hal yang sama dalam hubungan kalian. Kamu juga ingin menjadi orang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya, serta orang lain bisa bergantung sama kamu juga. Dan kalian tuh cenderung adalah orang yang sangat-sangat menghargai
kestabilan juga bukan hanya kestabilan emosional, tapi juga kestabilan finansial. Sangat besar tendensi kalian tuh agak-agak judge a person by what they're doing. Ada potensi kamu menghakimi atau menghakimi atau menilai orang, memperhatikan pendapatan orang lain, pencapaian orang lain, status orang lain, atau bahkan income lah ya, pekerjaan. You may judge other people based on what they earn, atau how much they are earning, atau what do they do for a living. Mereka kerja apa, mereka dapat apa, mereka income-nya berapa. Sangat mungkin kamu bisa menilai orang karena status. Ini juga bukan suatu hal yang negatif, preference sih menurutku. Dan dalam untuk kamu memperjuangkan kepuasan seksual atau interaksi yang sensual, physical touch itu penting banget buat kamu. Kalian cenderung adalah orang-orang yang sangat-sangat highly into physical touch. Bukan hanya secara seksual sih. Mungkin kamu adalah orang-orang yang dengan orang yang kamu bisa merasa nyaman, kamu bisa misalnya peluk, rangkul, gandeng, atau kamu juga mau dipeluk dan mau digandeng dengan orang tersebut. Walaupun mungkin dengan kebanyakan orang kamu tidak mau melakukan itu. Physical intimacy itu penting buat kalian. Dan mungkin kamu juga mudah menarik atau mudah menjadi magnet untuk orang-orang yang mereka juga kreatif, mereka juga stabil, mereka juga mampu, aku bisa bilang mampu menjaga kestabilan pekerjaannya, konsisten dalam bekerja, konsisten dalam berkarya, konsisten dalam berkarir. Mereka mungkin juga sensual dan mereka juga menyukai physical touch atau physical intimacy. Aku bilang di awal, kalian itu sebetulnya sadar tidak sadar mudah menarik orang-orang yang aku bisa bilang entah physically good looking, secara menarik atau secara fisik itu cakep, cantik, ganteng, atau orang-orang yang mereka punya karismanya sendiri, yang di mata orang itu bisa dianggap beautiful atau cantik atau ganteng atau menarik. Dan orang-orang yang mereka tahu values, orang-orang yang bisa menghargai hal-hal bagus atau bahkan hal-hal dan barang-barang mahal. You attract this kind of people easily. Kamu juga mudah tertarik pada orang-orang yang buatmu itu sabar, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang rendah hati, dan orang-orang yang gak neko-neko atau gak ribet. Kalian mudah tertarik dengan orang-orang yang menurutmu tuh logis serta praktikal juga, praktis, gak ribet, gak heboh sendiri gitu loh. Bisa jadi pandangan atau mindset kamu juga terbentuk dari bagaimana pola asuh keluarga kamu. Kalian itu juga mungkin sangat mudah tertarik pada orang-orang yang kamu rasa memiliki suara yang bagus dan penyampaian yang jelas, intonasi atau cara ngomong yang menurutmu tuh menarik. You may easily feel attracted to anyone you thought may have sexy voices. Kalian mungkin mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu rasa punya suara yang seksi atau suara yang menarik. Dan orang-orang yang juga menghargai kualitas-kualitas yang kamu hargai itu. Orang-orang yang aku bisa bilang values oriented. Orang-orang yang menghargai values, orang-orang yang menghargai kualitas. Sadar tidak sadar, kalian tuh juga bisa mudah menjadi magnet untuk orang-orang yang mereka juga pekerja keras. Mereka juga menghargai kestabilan finansial, kecukupan finansial, dan kenyamanan dalam hidup. You guys are usually very comfort oriented. Kalian tuh bisa berorientasi pada rasa nyaman dan memprioritaskan kenyamanan dalam apapun. Dan itu yang aku bilang, kenapa kadang ketika kita memaksakan diri bertahan dalam rasa aman dan rasa nyaman yang kita sudah kenal lama, itu bisa membuat kita jadi stubborn. Bukan berarti aku menyarankan teman-teman untuk jadi impulsif, tidak. Tapi tidak ada salahnya untuk try to spice things up, untuk membumbui dan mewarnai hubungan yang mungkin kamu miliki dengan pasangan kamu atau orang-orang sekitar kamu dengan hal-hal yang nanti tidak akan kamu sesali juga. Oke? Menarik. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya Taurus di 7th House. Semoga apa yang aku bagikan buat teman-teman bisa bermanfaat. Dan silakan tonton video yang lain dari Delusion Priestess.
Kalau kamu juga punya saran, kira-kira Delation Priestess perlu buat konten apa lagi, silakan komen, karena aku akan baca pasti komennya. Dan stay tune untuk lebih banyak konten-konten lainnya dari Delation Priestess. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.